Halo Sobat Flora Fauna, kali ini admin mau mengajak teman-teman untuk belajar tentang ikan koi. Ikan berwarna-warni yang sekarang mungkin nilainya bisa mahal sekali ya ketika menang kontes. Ini awalnya adalah berasal dari negeri tirai bambu atau Cina atau Tiongkok, yaitu dari ikan karper atau ikan emas liar teman-teman dengan nama latin Cyprinus carpio. Tapi sebenarnya sejarah lebih lampaunya lagi dia berasal dari Persia. Persia hari ini adalah negara Iran ya teman-teman ya. Jadi ternyata Iran dan Cina ini sudah ada hubungan ya dari soal perikanan zaman dulu sampai mungkin sekarang soal ekonomi dan perang dan sebagainya. Nah, lalu di abad ke-17 mulai itu dibawa ke Jepang. Nah, ketika di Jepang awalnya ya dijadikan sumber pangan alternatif, terutama ketika musim dingin yang cukup ekstrim ya makannya ikan ya, ikan emas ini. Tapi kemudian oleh para petani di wilayah Niigata, mereka memelihara ikan ini di kolam penampungan air untuk irigasi sawah mereka. Jadi awalnya sebagai ikan konsumsi ya teman-teman. Nah kemudian di awal 1800-an, tepatnya mungkin di tahun 1820-an, para petani di Niigata ini sudah mulai menyadari bahwa adanya mutasi warna alami pada ikan karper mereka. Nah seperti bercak merah dan putih gitu ya. Nah akhirnya ketika warnanya mutasi menjadi bagus, sayang untuk dimakan gitu. Jadi alih-alih dimakan, ikan yang dengan warna-warni unik ini mulai dipisahkan lalu dikawin silangkan untuk memperkuat corak warnanya. Nah, proses inilah kemudian melahirkan istilah Nishikigoi yang berarti karper bersulam atau karper berwarna. Lalu ikan koi ini mulai dikenal luas di dunia setelah dipamerkan di dalam pameran tahunan di Tokyo pada tahun 1914. Nah, keindahan corak koi Niigata memukau para pengunjung nih teman-teman, termasuk Kaisar Jepang sendiri, yang akhirnya membuat popularitas ikan koi melonjak drastis dari sebuah sekedar hobi lokal menjadi simbol nasional Jepang. Lalu pada awal abad ke-20, Jepang juga mengimpor ikan karper tanpa sisik dari Jerman atau sering disebut sebagai mirror carp atau litter carp ya untuk tujuan konsumsi. Nah, lalu adanya persilangan antara ikan lokal Jepang dengan ikan Jerman ini menghasilkan varietas koi yang baru nih teman-teman, yang juga dikenal sebagai Doitsugoi atau koi Jerman yang memiliki sedikit atau tanpa sisik sama sekali. Nah, lalu kurang lebih di tahun 1981 sampai 1982 ikan koi pertama masuk nih ke negara Indonesia, ke tanah air kita teman-teman. Saat itu Kaisar Akihito dari Jepang menghadiahkan sejumlah ikan koi kepada pemerintah Indonesia sebagai simbol persahabatan. Nah, sejak saat itulah budidaya koi berkembang teman-teman. Cukup pesat ya di Indonesia, di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Blitar dan juga di Sukabumi. Ikan koi banyak digemari oleh para pecinta koi teman-teman, karena memang selain memiliki keindahan warna, terus bentuk tubuh, juga ternyata ada makna dan simbolisme nih teman-teman. Dan dalam kebudayaan Asia, ikan koi ini sering disebut atau sering dianggap sebagai simbol. Yang pertama adalah sebagai simbol ketekunan dan keberanian teman-teman. Hal ini terinspirasi dari legenda Gerbang Naga, di mana koi yang berhasil berenang melawan arus air terjun akan berubah menjadi naga teman-teman. Wah, tapi ini mitos ya, jadi tidak ada dalam dunia nyata sebenarnya koi ya di air gitu, nggak terbang. Yang kedua, sebagai simbol keberuntungan. Kenapa? Karena warnanya yang cerah dipercaya dapat membawa aura positif dan kemakmuran bagi pemiliknya nih teman-teman. Yang ketiga, makna dan simbolisme dari ikan koi adalah tentang cinta dan persahabatan. Dalam bahasa Jepang, kata koi juga memiliki homofon yang berarti cinta atau kasih sayang. Makanya simbol dari ikan koi tersebut disebut sebagai simbol cinta dan juga persahabatan. Itu mungkin teman-teman yang bisa Mimin bagi tentang ikan koi.
Teman-teman kalau punya info lain seputar ikan koi boleh ya komen-komen di bawah video ini. Terima kasih teman-teman. Dadah.